Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang otonomi daerah untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri, dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah. Maka istilahnya mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Ada juga berbagai pengertian yang berdasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengertian yang memiliki kaitan dengan hubungan dan otonomi daerah yang terdapat di dalam undang-undang. Yang pertama, pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan di dalam suatu daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut harus menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua, pemerintahan daerah itu meliputi bupati atau wali kota, perangkat daerah seperti lurah, camat, serta gubernur sebagai pemimpin pemerintahan daerah tertinggi. Yang ketiga, DPRD adalah lembaga pemerintahan daerah di mana di dalam DPRD untuk duduk para wakil rakyat yang menjadi penyalur aspirasi rakyat. Selain itu, DPRD adalah suatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang keempat, otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonomi adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di wilayah batas-batas wilayah dan wewenang dari pemerintahan daerah di mana pengaturannya berdasarkan prakarsa sendiri namun sesuai dengan sistem NKRI. Yang terakhir atau yang kelima, di dalam otonomi daerah dijelaskan bahwa pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagai tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan prinsip otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah menurut pengalaman dalam pelaksanaan bidang-bidang tugas tertentu. Sistem sentralistik tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintah pusat dengan keadaan di daerah-daerah. Maka untuk mengatasi hal ini, pemerintah kita menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini disebabkan wilayah kita terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis atau keadaan alam, iklim, flora fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi dan bahasa, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Dengan sistem desentralisasi ini diberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan sesuai dengan keadaan khusus di daerah kekuasaan masing-masing. Dengan catatan tetap tidak boleh menyimpang dari garis-garis aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Jadi, pada dasarnya, maksud dan tujuan diadakannya pemerintahan di daerah adalah untuk mencapai efektivitas pemerintahan. Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini bersifat mandiri dan bebas. Pemerintahan daerah bebas dan mandiri untuk membuat peraturan bahwa wilayahnya, namun harus tetap mempertanggungjawabkannya di hadapan negara dan pemerintahan pusat. Dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Dasar hukum. Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas, namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan.
Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 hingga Ayat 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Selain berbagai dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah, kita juga harus tahu apa saja yang menjadi tujuan pelaksana otonomi daerah, yaitu otonomi daerah harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di wilayah otonomi. Tersebut meningkatkan pula sumber daya yang dimiliki oleh daerah agar dapat bersaing dengan daerah otonom lainnya. Landasan teori. Ada beberapa yang menjadi landasan teori dalam otonomi daerah. Yang pertama, asas otonomi. Ada beberapa asas otonomi daerah yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas kepentingan umum. Ketiga, asas kepastian hukum. 4, asas keterbukaan. 5, asas proporsionalitas. 6, asas efisiensi. 7, asas proporsionalitas. 8, asas efektivitas. 9, asas akuntabilitas. 2, asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Pameran penting dalam otonomi daerah. APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di dalam otonomi daerah selalu identik dengan yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang sering disebut APBD. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai APBD. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan. Inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, mempunyai proposal yang lebih kecil, dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dampak otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintahan daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintahan pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintahan pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintahan lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal ini tersebut
Dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Yang pertama yang harus kita ketahui mengenai otonomi daerah adalah kelebihannya. Berdasarkan tujuannya, dalam memberikan wewenang untuk memberikan kesejahteraan bagi warga daerah tersebut, baik dari pemerintahan pusat ataupun masyarakat daerah. Kelebihannya ini harus terlihat dari sudut pandang masing-masing. Keuntungan otonomi daerah. Yang pertama, prioritas pembangunan. Memasuki bagian kelebihan yang pertama dari otonomi daerah adalah masalah prioritas di dalam pembangunan sehingga lebih tepat sasaran. Karena apabila diatur oleh pemerintah pusat, dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aspirasi yang diinginkan dan juga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pembangunan daerah lebih maju. Pembangunan daerah lebih maju. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pelayanan dan juga kesejahteraan sehingga pembangunan daerah yang terkait akan lebih maju. Yang ketiga, mengatur pengelolaan sendiri. Mengatur pengelolaan sendiri dengan adanya otonomi daerah juga sebuah daerah. Kemungkinan pengatur pengelolaan sumber dayanya sendiri. Berdasarkan potensi masing-masing, pengelolaan dapat disesuaikan sehingga tidak ada daerah yang memaksakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang otonomi daerah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.